Mayat Nisa ditemukan oleh seorang nelayan yang saat itu mau mengikat perahunya. Ia terkejut melihat sesosok mayat dalam posisi tengkurap mengambang di laut. Sedangkan tangan dan kakinya terikat seutas tali. Jelas, saudari Nisa adalah korban pemerkosaan dan pembunuhan sadis, kata salah satu polisi. Berita tentang kematian Nisa pun menyebar. Bayangkan, seorang perawan desa meninggal dalam keadaan tragis, kata pembawa acara berita yang ada di televisi. Kejadian tragis itu pun menjadi pembicaraan warga saat sanak familinya sedang tekun berzikir di dalam tahlilan. Dengan sembunyi-sembunyi Ujang abangnya Nisa yang bekerja sebagai nelayan, pergi meninggalkan rumah menjumpai seseorang di dekat laut. Orang itu memang hidup sendiri, jauh dari perkampungan karena ia sudah lama diusir. Lah, itu si Bang Ujang kok malah pergi dari rumah, Bang? Emang siapa yang ditemuin di tepi laut? Orang tersebut menguasai dunia ilmu hitam dan semua orang membencinya. Saat berdiri di muka pintu, Ujang memberi salam. Dari dalam keluar nenek tua berbadan kurus yang diketahui dengan sebutan Nenek Siti. "Masuklah," kata Nenek Siti mempersilahkan Ujang masuk. "Aku mengerti kamu telah ditinggalkan adik tercintamu. Kamu pasti penasaran siapa yang telah melakukan perbuatan biadab itu dan ingin menuntut balas, bukan?" Terka Nenek Siti, seakan-akan Nenek Siti dapat mengetahui maksud kedatangan Ujang. Inilah awal mula petaka gelap atau petaka horor itu terjadi. Kita lanjut. Ujang terhentak ketika melihat kekuatan Nenek Siti. Betul kata orang kampung, Nenek Siti bukanlah orang biasa. "Iya, Nek, saya mau orang laknat itu mati dengan tragis, seperti mereka menghabisi nyawa adikku," jawab Ujang. Nek Siti menghela napas berat. Sambil membuang napasnya perlahan-lahan, Nek Siti kembali membuka matanya. "Nenek melihat adikku diperkosa dan dibunuh oleh 4 orang pemuda. 1 di antaranya pria tampan dan 3 orang lagi sepertinya orang suruhan. Tapi dalang dari semua ini adalah pria tampan itu," ucapnya dengan sorot mata merah melotot memandang Ujang. Nek Siti memang luar biasa, seperti sudah mempunyai CCTV alias rekaman-rekaman pembunuhan itu. Betapa hebatnya Nenek Siti. Kita lanjut ceritanya. Seluruh badan Ujang gemetar. Ia coba membayangkan dalam dirinya bagaimana penderitaan Nisa, adik tersayangnya, mencoba melawan biadab-biadab itu. Tanpa terasa air matanya jatuh menetes. "Apa rencanamu? Mau dibunuh apa saja para pemerkosa dan pembunuh adikku itu?" tanya Nek Siti sambil tertawa. Bagi Nek Siti sebenarnya menghabisi 4 orang seolah-olah kegiatan yang sangat menggembirakan. Ini yang Ujang cari. Ujang seperti mengharapkan gayung bersambut. Ujang mengiyakan penuh amarah dan dendam. Untuknya tidak ada hal lain selain menuntut balas atas kematian Nisa, adiknya. "Saya mau mereka semua mati, Nek," cetusnya penuh dendam. Malam itu, tepatnya malam Jumat Kliwon, setelah terjadi perjanjian rahasia antara Ujang dan Nenek Siti, mereka berdua pergi meninggalkan gubuk Nenek Siti di tengah pesisir pantai itu. Keduanya melangkah menjelajahi kegelapan malam. Lokasi yang dituju adalah tempat tanah pemakaman umum, yaitu kuburannya Nisa. Bulan yang cantik mengumpat di balik awan. Langit terlihat gelap tanpa ditemani bintang. Di malam yang sunyi itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang akan dikerjakan Nenek Siti dan Ujang di tempat yang terkesan angker itu. Lolongan serigala di kejauhan sepertinya memberi sambutan selamat datang untuk mereka di tempat pemakaman umum itu. Kuk kuk. Gundukan tanah di mana Nisa dikuburkan masih terlihat merah dan basah. Nisan yang mengukir namanya masih tampak jelas. Bunga segar yang menyelimuti tanah merah itu masih mengeluarkan aroma yang wangi. Tubuh Ujang terasa gemetar. Ia bersujud di depan pusara Nisa, seakan tak bisa membendung tangisannya. Ia menangis jadi-jadinya. "Hentikan tangis, Ujang. Kita masih ada kegiatan yang perlu dilakukan," ucap Nenek Siti. Matanya melotot dingin melihat nisan makam Nisa yang diam.
Di dalam kegelapan malam itu, Nenek Siti memandang Ujang. "Kesidikan tangan kirimu, lekaslah, Jang," tuturnya. "Untuk apa saya harus memberikan tangan kiri saya, Nek?" tanya Ujang bingung. Maka saat itu juga, ces, Nenek Ujang menggigit jempol tangan kiri Ujang dengan giginya. Ujang terkejut sesaat, dan darah kental menetes dari jempolnya yang luka. "Apa yang Nenek lakukan?" tanya Ujang. Nenek Siti menekan jempol Ujang supaya darah kental itu keluar dan mengalir menetesi makam Nisa. "Aduh, sakit, Nek," kata Ujang meringis menahan sakit. "Rasa sakit yang kamu rasakan sama sekali tidak sebanding dengan apa yang adikmu alami dan rasakan. Paham?" gertak Nenek Siti. Ujang tidak menyadari ayat Yasin sedang bergema di rumahnya, melantunkan doa untuk Nisa yang sudah berada di surga. Tapi di malam Jumat Kliwon ini, ia dan seorang nenek yang menganut aliran sesat sedang melakukan ritual yang menuntut balas. Aduh, salah besar Ujang. Hanya karena ingin menuntut balas, aku mau melakukan jalan sesat ini, gumam Ujang dalam hati. Sambil terus menekan jempol Ujang, Nenek Siti membaca mantra. Lalu keanehan pun terjadi dan membuat Ujang takut serta bingung. "Mengapa tetesan darah yang menetes ke kubur adikku mengeluarkan asap, Nek?" tanya Ujang kaget. Nenek Siti tertawa. Suara tawanya terdengar begitu sangat menyeramkan. "Ayo, mari pulang. Biarkan adikmu sendiri yang menuntaskan dendamnya dengan para pembunuh dan pemerkosa itu," ucapnya sesaat. Lalu menarik tangan Ujang yang masih terdiam di depan makam adiknya Nisa. Angin bertiup sangat kencang menggoyangkan pohon. Dedaunan pun terlihat berguguran. Petir bergema, rintik demi rintik hujan mulai turun. Dan dalam waktu singkat sudah membasahi bumi dan makam Nisa. Kekuatan gaib sudah menguasai makam Nisa. Ujang masih terpana di depan makam, padahal ia sadar angin semakin kencang dan hujan semakin deras membasahi tubuhnya. Matanya nanar menatap gundukan tanah merah kuburan yang mulai basah. Tiba-tiba kuburan Nisa beranjak turun naik, seakan ada yang mendorongnya dari dalam, seperti film Bangkit dari Kubur yang begitu tut. "Lekas, Jang, jangan kamu tengok lagi makam adikmu. Biarkan Nisa yang menuntut balas atas kematiannya," kata Nenek Siti. Suara serigala terdengar melolong lagi. Kuk, kuk. Menambah suasana mistis di malam keramat itu. Nenek Siti menarik paksa lengan Ujang. Tapi Ujang tetap nekat bertahan. "Lekas, Jang, kita mesti kabur. Rohnya sangat ganas dan tidak mungkin dihentikan," kata Nenek Siti. "Apa yang Nenek lakukan terhadap Nisa?" kata Ujang bingung. Nenek Siti kelihatan marah. "Sudah aku bilang, Nisa lah yang akan menyelesaikan dendamnya. Kalau kita tidak segera kabur, kita akan menjadi korbannya juga," jawab Nenek Siti. Akhirnya mereka pun pulang. Setelah beberapa hari, kisah misteri balas dendam pun dimulai. Saat itu Luki yang pernah ditolak lamarannya oleh Nisa, dan dia sendiri bekerja sebagai supir ambulan. Waktu itu ia mengantarkan mayat korban kecelakaan di rumah duka di daerah Jakarta Selatan. Karena merasa lelah, ia sengaja memarkirkan ambulannya di pinggir jalan yang agak sepi. Dan hanya dalam waktu singkat, ia sudah tertidur lelap. Baru setengah jam tertidur, ia terbangun. Tubuhnya penuh dengan keringat. Ia mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi tubuhnya kaku, seperti mayat, dan dikubungi banyak lalat dan belatung. "Aduh, tanda apaan ini ya?" gumamnya. Matanya melihat jam di tangannya, ternyata tepat pukul jam 12 malam. Ia kemudian beranjak turun, berharap warung kopi di seberangnya masih buka. "Ngopi dulu dah," kata dia. Udara malam terasa sangat dingin dan membuat Luki semakin ngantuk. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan Luki kedinginan. Sial, warungnya tutup. Duh, kagak jadi ngopi dah gua, pekiknya kesal. Dan saat dia berbalik, katanya, Luki terkejut melihat pintu belakang mobil ambulannya dalam keadaan terbuka. Ia bergegas mau menutupnya, tapi suara wanita yang lembut membatalkan niatnya. "Sendirian aja, Kak." Luki menoleh ke belakang dan dia melihat sosok penampakan yang mengerikan dan amat menyeramkan. Balutan kain kafan menutupi tubuh penampakan itu.
rambutnya panjang sepinggang, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah dan nanah yang berbau busuk. Pocong itu menghampirinya. Jangan!" Lucky berteriak ketakutan. Ia menjauh, tapi tangan yang berkuku panjang itu dengan cepat menangkap dan membawa Lucky ke hadapannya. Tangan-tangan itu menusuk jantung Lucky yang seakan-akan ia tahu itulah pusat yang membuat Lucky tetap hidup. Lucky tewas tanpa mengeluarkan suara. Sejak peristiwa itu, roh Nisa terus bergentayangan menemani kesunyian malam setelah 100 hari kematiannya. Ia menemui orang-orang yang sayang kepadanya. Saat menemui kedua kakaknya, mereka langsung tidak sadarkan diri alias pingsan. Ya iyalah, dalam bentuk yang serem begitu. Penampakannya sangat menyeramkan. Wajahnya yang cantik dan selalu ceria kini pucat. Tatapan matanya yang dulu berbinar kini tampak sendu. Tubuhnya pun masih berbalut kain kapan putih yang penuh lumpur. Udah datu ya, warga di sana sangat ketakutan setiap malam Jumat. Mayat yang dihidupkan untuk membalas dendam itu menemui keluarga dan sahabatnya. Menurut beberapa warga yang secara tidak sengaja melihatnya, arwah perawan itu selalu menangis sambil terbang keliling kampung. Ada juga para nelayan yang mendengar rintihan dan tolongan minta tolong saat mereka mau mengikat perahunya. Di tempat mayat Nisa ditemukan, tapi tak ada satupun yang berani menolongnya. Mereka hanya mampu mendengar. Dan setelah itu, mereka kabur ke birit-birit. Sekalipun Nisa sudah menuntut balas, tapi arwahnya masih tetap berkeliaran di malam yang sunyi. Ia seolah-olah masih belum bisa menerima kematian yang menjemputnya. Tiba-tiba, di saat ia masih ingin mewujudkan semua impian mulianya untuk menjadi seorang perawat. Begitulah kisahnya, Nek. Tapi yang paling harus disalahkan atas keganjilan ini adalah Nenek Siti yang sekarang entah di mana. Dan setelah 1 tahun barulah roh gadis itu menghilang. Kata bapak penjaga makam itu menutup ceritanya. "Lalu kenapa makam Nisa sekarang jadi tidak terawat lagi, Pak?" tanyaku. "Kejadian naas itu telah berlalu selama 24 tahun silam. Makam Nisa jadi tak terurus karena kedua kakaknya telah lama meninggal. Sementara sanak familinya yang lain sudah pindah entah kemana." Pungkas bapak penjaga makam itu sambil menyeruput kopinya yang tinggal sedikit. Betul atau tidak cerita ini, mungkin ada yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.